Bab 88. Bunuh dalam sekejap. Warrior yang meninggalkan lubang goa untuk menanyakan tanggal hari ini, tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak menemukan seorang murid bagian luar. Warrior yang tidak menyerah, berjalan mengitari pintu luar, dan akhirnya menemukan seorang murid tukang yang baru mengenal sekte pedang. Menurut murid tukang ini, orang-orang ini telah pergi ke panggung hidup dan mati. Ketika warrior yang bergegas ke panggung hidup dan mati dan datang ke panggung hidup dan mati, warrior yang terkejut. Banyak sekali orang, murid bagian luar lama dan murid bagian luar yang baru dipromosikan berjumlah 10.000 penuh. 10.000 murid ini pada dasarnya datang ke panggung hidup dan mati, bisakah tidak banyak orang? Melihat kerumunan yang padat, warrior yang agak risih, karena memikirkan bagaimana caranya naik ke panggung hidup dan mati, sekarang dia tidak bisa terbang. Tak berdaya, warrior yang hanya bisa berjalan di belakang seorang murid bagian luar, menepuk bahu murid bagian luar, dan berkata, "Kakak seperguruan, numpang lewat." Murid yang ditepuk oleh warrior yang adalah murid bagian luar yang baru dipromosikan. Dia diejek oleh murid bagian luar yang lama sebelumnya. Ketika seseorang menepuk dirinya, dia tanpa menoleh berkata, "Kakak seperguruan, aku sedang marah, jangan ganggu aku." Warrior yang sedikit tercengang, menyentuh hidungnya, lalu menepuk bahu murid itu lagi, berkata, "Kakak seperguruan, tolong biarkan aku lewat, aku sudah terlambat. Aku sudah bilang." Pria itu menjadi sedikit tidak senang dan bersiap untuk marah, tetapi ketika dia melihat warrior yang, dia seperti melihat hantu, menunjuk warrior yang dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Melihat sikap murid ini di depannya, warrior yang sedikit tertekan, apakah perlu bersikap seperti melihat hantu? Tepat ketika dia hendak berbicara, murid itu tiba-tiba berbalik dan berteriak di antara lautan orang, "Warrior yang datang, warrior yang datang." Di bawah penggunaan energi hitam, suara ini tiba-tiba menguasai semua kebisingan di lapangan. Kemudian, semua orang melihat murid ini, mengabaikan murid ini, mata semua orang tertuju pada warrior yang di panggung hidup dan mati. Yanto Liu membuka matanya dan menatap warrior yang di antara penonton, dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Di suatu tempat, ketika dia melihat warrior yang, Snow King menghela napas lega di dalam hatinya, warrior yang akhirnya datang. Meskipun dia sangat tenang di permukaan sebelumnya, dia gugup sampai mati di dalam hatinya. Ini terkait dengan reputasi partai pedang dan pertempuran di masa depan. Bisakah dia tidak gugup? Kali ini warrior yang mengerti apa yang dimaksud dengan menjadi pusat perhatian, dia mengangguk kecil kepada murid-murid di sampingnya, lalu berjalan perlahan menuju panggung hidup dan mati. Para murid di sekitar secara sadar melangkah mundur dan memberi jalan kepada warrior yang di atas panggung. Warrior yang dan Yanto Liu dipisahkan sejauh 4 atau 5 kaki, dan keduanya memiliki niat membunuh di mata mereka. Daren Chao menatap mereka berdua, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Yanto Liu, warrior yang, kalian berdua adalah jenius sekte pedangku. Siapapun yang mati adalah kerugian sekte pedangku. Dendam di antara kalian. Aku dan semua tetua gerbang luar bersedia menengahi untuk kalian. Kalian lepaskan pertempuran hidup dan mati ini bisa, kan? Dendam pembantaian seluruh keluarga tidak terampuni." Yanto Liu berkata dengan dingin. Warrior yang mengabaikan Yanto Liu dan menatap Daren Chao dan berkata, "Tetua Chao, mari kita mulai. Dendam antara aku dan dia tidak dapat didamaikan." Mendengar ini, Daren Chao menghela nafas dengan pelan, dan kemudian berkata, "Panggung hidup dan mati tergantung pada kemampuanmu sendiri, ayo kita mulai." Setelah berbicara,
Darren Chao melirik ke atas panggung dan menyerahkan panggung hidup dan mati kepada warrior Yang dan Yanto Liu. Dengan gerakan pergelangan tangan Yanto Liu, pedang panjang muncul di tangannya. Tanpa omong kosong sedikit pun, tubuhnya bergerak, dan beberapa bayangan tipis muncul, menusuk warrior Yang. Meskipun bayangan sedikit tipis, itu sudah bisa membingungkan orang. Karena Yanto Liu tidak langsung menyerang warrior Yang, tetapi menunjukkan langkah yang menyesatkan di sekitar warrior Yang. Karena kecepatan tubuh Yanto Liu terlalu cepat, lebih dari 20 bayangan muncul di sekitar warrior Yang, dan itu terus meningkat, sehingga banyak murid di antara penonton tidak bisa melihat tubuh Yanto Liu sama sekali. Melihat adegan ini, seorang murid di bawah berseru, "Langkah membingungkan." Itu ternyata langkah membingungkan dari metode tubuh tingkat bawah level hitam, dan Kak Yanto juga telah mengembangkan 3 bayangan warrior yang dalam bahaya kali ini. Ya, tidak menyangka Kak Yanto akan mengolah langkah membingungkan ke ranah pencapaian besar. Dengan langkah membingungkan ini, ditambah energi hitam alam bawaan, Kak Yanto bisa dikatakan tak terkalahkan. Jangan terlalu yakin, warrior yang bisa menembus pagoda monster pedang level 22, dia pasti punya jurus pamungkas, ayo kita lihat. Di atas panggung, ketika Yanto Liu menunjukkan teknik tubuh yang memukau ini, warrior yang perlahan menutup matanya, dia harus mengakui bahwa keterampilan hitam Yanto Liu lebih baik daripada langkah anginnya. Tetapi jika ingin membunuhnya dengan metode ini, tidak diragukan lagi itu adalah mimpi yang bodoh. Melihat warrior yang menutup matanya, Yanto Liu menyipitkan matanya sedikit. Tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa warrior yang akan sebodoh itu untuk bertarung dengannya dengan mata tertutup. Warrior yang menutup matanya, sebagian besar untuk mencegah matanya bingung. Tetapi karena pihak lain menutup matanya, dia tidak sungkan. Sebuah cahaya dingin melintas, dan pedang panjang di tangan Yanto Liu menembus bagian belakang leher warrior yang dari belakang warrior Yang. Dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba membuka matanya dan berbalik, aura ganas tak terlihat memancar keluar dari tubuh Yang, mengurung menuju Yanto Liu. Saat merasakan aura ini, Yanto Liu merasa ngeri, karena di bawah aura ini ternyata dia memiliki niat untuk tidak melawan. Untungnya, kekuatan reaksinya tidak lemah, dia menekan pikiran itu di dalam hatinya dan menusuk warrior Yang, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun, pada saat ini, warrior Yang menghunus pedangnya. Cahaya dingin melintas di lapangan, saat pedang Yanto Liu hanya beberapa sentimeter dari tenggorokan warrior Yang dari adegan itu membeku. Yanto Liu memandang warrior Yang dan berkata dengan linglung, pedang yang sangat cepat. Setelah berbicara, dengan puff aliran darah keluar dari leher Yanto Liu, dan kemudian Yanto Liu perlahan jatuh. Semua orang tercengang. Mengabaikan orang-orang yang ketakutan di bawah panggung, warrior yang berjalan di depan Yanto Liu, mengambil cincin penyimpanan dari tangan Yanto Liu, dan berjalan perlahan menuju panggung. Dari pertempuran sebelumnya, warrior yang memahami beberapa kegunaan dari pikiran, yang telah dia pahami, yaitu penindasan dan pengekangan. Ketika dia sebelumnya menunjukkan pikiran, dia dengan jelas merasakan Yanto Liu, apakah itu auranya atau kecepatannya, semuanya telah ditekan dan dibatasi. Justru karena inilah dia bisa mengatasi Yanto Liu dengan satu jurus pedang yang begitu sederhana. Dan warrior yang percaya bahwa peran pikiran ini jauh lebih dari itu, karena ketika dia menggunakan pikiran ini, baik aura maupun kecepatan pedangnya jauh lebih cepat dari biasanya, dan jauh lebih kuat. Secara umum, pikiran ini seperti peningkatan, yang telah meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Ketika warrior yang berjalan di panggung hidup dan mati,
semua orang kembali sadar, dan kemudian orang-orang di pihak Snow King bersorak gembira. Sebelumnya warrior yang terlambat, sehingga mereka tidak kalah marahnya dengan murid-murid lama itu. Sekarang Yanto Liu terbunuh dengan satu pedang. Ini memukul murid bagian luar yang lama di depan mereka. Kenapa mereka tidak senang, tidak bersemangat? Snow King di antara penonton juga menunjukkan senyum setelah terkejut. Dalam 3 tahun ke depan, nama Partai Pedang tak tertandingi di luar. Setelah Sutomo Jiang sadar, rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan warrior yang tidak besar, dan bahkan, dia berpikir bahwa jika warrior yang tidak menyerang sejak awal dan bertarung langsung dengannya, dia 70% yakin akan mengalahkan warrior yang. Tetapi fakta di depannya mengatakan bahwa meskipun dia adalah alam bawaan dan warrior yang adalah alam fana, jarak di antara mereka sangat besar, dan dia pasti tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Tapi murid bagian luar yang lama masih sok. Peringkat murid bagian luar itu masuk peringkat ke-19, Yanto Liu dari alam bawaan tewas dalam hitungan detik. Apa artinya ini? Artinya banyak murid bagian luar yang tidak sanggup menjadi lawan warrior yang. Sedangkan warrior yang hanyalah seorang alam fana. Fakta kejam ini membuat banyak murid veteran bagian luar tidak bisa terima. Warrior yang tidak peduli dengan murid-murid itu, dia hanya ingin pergi ke lembah King Feng untuk mempelajari pikiran yang telah dia pahami, dan kemudian pergi ke ujian gerbang dalam besok. Awalnya setelah ibunya ditangkap, warrior yang tidak terlalu peduli dengan nama murid bagian dalam, namun setelah Feni masuk sekte pedang, dia merasa perlu untuk meningkatkan posisinya di sekte pedang, agar bisa lebih melindungi Feni. Karena itu, dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam penilaian gerbang dalam. Pada saat ini, cahaya putih melintas di langit, dan seorang pria paruh baya muncul di panggung hidup dan mati. Melihat pria paruh baya ini, penonton yang tadinya sangat ribut tiba-tiba menjadi hening, karena bisa menaiki pedang adalah petanda seorang master alam spiritual. Di depan alam spiritual, mereka tidak berani lancang. Pria paruh baya itu melirik kerumunan, lalu menatap Daren Chao yang sudah berada di atas panggung dan berkata, "Daren Chao, siapakah warrior yang?" Daren Chao kaget. Dia tidak tahu mengapa orang di depannya mencari warrior yang, tapi dia tidak berani bertanya. Orang di depannya bukanlah orang yang bisa dia provokasi. Dia menunjuk ke warrior yang di bawah panggung dan berkata, "Dia." Pria paruh baya itu mengangguk, dan kemudian datang ke depan warrior yang. Setelah melihat warrior yang, dia berkata, "Menerima perintah tetua penegak hukum untuk membawamu ke aula Taiking, ikut denganku." Melihat sikap Daren Chao sebelumnya terhadap pria paruh baya di depannya, meskipun warrior yang sedikit bingung, dia tidak berani menolak dan langsung mengangguk. Pria paruh baya itu melambaikan tangan kanannya, memimpin warrior yang dan menghilang di tempat. Ketika warrior yang datang ke aula Taiking yang baru dia dengar sebelumnya, wajah warrior yang tiba-tiba menjadi muram, karena ada 4 wanita cantik berdiri di antara aula Taiking, dan salah satu wanita cantik adalah Cistin Feng yang membawa ibunya pergi. Bersambung.